Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah kisah yang super epik. Kita akan menerjemahkan data-data finansial yang kelihatannya rumit jadi satu cerita utuh tentang imperium bisnis orang terkaya di Indonesia saat ini, Prajogo Pangestu. Coba bayangkan, angka ini sejenak. 49 miliar dolar AS, atau kira-kira tembus 700 triliun rupiah. Wah, gila kan? Angka yang fantastis ini adalah estimasi kekayaan bersih beliau menurut Hurun Global Rich List tahun 2026. Nominal sebesar ini nggak cuma menempatkan beliau sebagai jawara di Indonesia, tapi juga bertengger di urutan ke-38 orang paling tajir di seluruh dunia. Pertanyaannya, dari mana asal semua kekayaan ini? Nah, yang bikin merinding dari pencapaian tadi adalah fakta bahwa beliau nggak lahir langsung kaya raya. Jauh banget malah. Di satu sisi, masa lalunya di Sambas, Kalimantan Barat, itu sangat bersahaja. Beliau berasal dari keluarga penyadap karet, bahkan sempat putus sekolah, narik angkot, dan jualan ikan asin sama udang buat bertahan hidup. Tapi lihat sekarang, beliau berdiri di puncak kekayaan global, mengendalikan konglomerasi industri yang luar biasa raksasa. Transformasi dari pekerja kasar jadi salah satu penggerak ekonomi utama? Jujur aja, ini salah satu kisah pendakian kelas sosial paling dramatis di abad ini. Biar kita benar-benar paham gimana satu orang bisa ngasih efek sedahsyat itu ke ekonomi nasional, kita udah bagi pembahasan hari ini ke dalam 5 poin utama, mulai dari latar belakangnya, 7 saham andalannya, perannya di IHSG, ekspansi bisnisnya, sampai ke aksi filantropinya. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, sang sopir angkot terkaya. Kalau kita tarik mundur, ngelewati lini masa ini, kelihatan banget kalau perjalanannya dibangun lewat strategi yang super konsisten. Titik baliknya tuh ada di tahun 1969, waktu beliau memutuskan masuk ke industri perkayuan bareng pengusaha Burhan Urai. Dari situ bisnisnya membesar, sampai akhirnya sukses bawa Barito Pasifik melantai di bursa saham tahun 1993. Nggak berhenti di situ dong, tahun 2008 raksasa petrokimia Chandra Asri juga di-IPO kan, dan puncaknya di tahun 2023 kemarin, kita jadi saksi betapa spektakulernya IPO energi terbarukan lewat brand. Ini benar-benar bukti nyata dari visi jangka panjang yang dieksekusi dengan sempurna. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, 7 saham kerajaan bisnis. Disinilah letak nyawa dari gurita bisnisnya saat ini. Beliau pegang kendali penuh atas 7 perusahaan publik lintas sektor. Ada BRPT atau Barito Pasifik yang posisinya ibarat kapal induk dari grup ini. Terus ada TPIA, si Raja Petrokimia, yang dikawal sama Cuan, dan PTRO sebagai mesin pencetak kas di sektor batubara. Mau bicara soal masa depan, ada brand yang mimpin sektor energi hijau. Nggak ketinggalan ada CDLA buat urusan infrastruktur dan investasi, plus GZCO yang main di perkebunan sawit. Kalau kalian mau ngerti arah pasar modal kita, kalian wajib paham struktur 7 emiten ini. Kunci dari semua perusahaan tadi sebenarnya bisa diringkas dalam satu kata, diversifikasi. Kesuksesan beliau ini bukan cuma soal asal beli perusahaan, tapi kedisiplinan tingkat dewa buat nyebar resiko. Bayangin ya, beliau masuk ke industri yang sifatnya beda-beda banget. Kalau harga batu bara lagi nyungsep, tenang, masih ada sektor energi hijau atau petrokimia yang siap nopang duit masuk perusahaan. Strategi ini bikin bisnisnya tahan banting dari guncangan makroekonomi. Ini yang membedakan pengusaha biasa dari seorang mastermind sejati. Lanjut ke bagian ketiga, bintang utama penggerak IHSG. Kita lihat seberapa dominan posisinya. Kalian tahu nggak seberapa masif pengaruh saham-sahamnya di pasar modal kita? Ambil contoh brand. Kapitalisasi pasar brand itu sempat nembus angka 1.364 triliun rupiah. Benar-benar ukuran yang raksasa banget sampai menjadikannya emiten paling besar di bursa kita. Dengan bobot segede itu, bayangin aja kalau saham brand ini naik, dia bisa sendirian narik IHSG kita cetak rekor tertinggi baru. Sebegitu besarnya gravitasi grup ini. Tapi ya namanya pasar modal nggak mungkin mulus-mulus saja kan. Kemarin sempat ada gejolak nih gara-gara antisipasi perubahan aturan free float atau saham beredar dari indeks global MSCI. Asing langsung panik dan jualan massal yang bikin harga saham grup sempat ketekan. Terus apa respons manajemen? Mereka nggak tinggal diam. Mereka langsung flexing kekuatan otot finansial mereka lewat buyback gila-gilaan. CDIA hajar buyback 1 triliun rupiah dan brand bahkan sampai 2 triliun rupiah. Manuver agresif ini langsung jadi game changer yang meredam kepanikan pasar dan balikin PD-nya investor. Masuk ke bagian keempat, ekspansi bisnis dan korporasi. Grup ini tuh nggak pernah puas cuma main di zona nyaman. Mereka sekarang lagi ngejalanin strategi mesin ganda yang super ambisius. Di satu sisi lewat brand,
mereka jor-joran tanam modal di energi hijau dengan target ngebangun kapasitas 2,3 gigawatt di tahun 2023. Di sisi lainnya, yang main di industri berat konvensional kayak TPIA baru aja caplok fasilitas penyulingannya Shell di Singapura. Targetnya, mereka mau ngegas kapasitas produksi petrokimia sampai 21 juta ton di 2027. Jadi mereka ngamanin ekonomi masa kini, sekaligus ngeblokir posisi buat dominasi masa depan. Cerdas banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, jejak filantropi Bakti Barito. Biar adil, kita juga harus lihat sisi kemanusiaannya. Lewat Yayasan Bakti Barito, mereka membuktikan kalau filantropi itu bukan sekedar bagi-bagi duit doang. Mereka nerapin standar korporasi buat ngurus yayasan ini. Rapi, terukur, dan sistematis. Semuanya dibagi ke dalam 4 pilar utama: pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Fokusnya jelas, menciptakan solusi jangka panjang, bukan cuma hype sesaat. Dan hasilnya benar-benar nyata di lapangan loh. Mereka gabungin keahlian industri mereka sama kebutuhan masyarakat. Contohnya nih, bareng Chandra Asri, mereka nyulap limbah plastik jadi 50 km jalan aspal di Garut. Keren kan? Di bidang pendidikan, program Kali Green Guardians mereka udah sukses bantu 121 sekolah sampai dapetin penghargaan Adiwiyata. Ini bukti kalau program berkelanjutan mereka itu beneran mengubah lingkungan fisik dan sosial secara nyata, bukan cuma sekedar pemanis laporan tahunan. Semua kerja keras, manuver pasar, sampai ekspansi yang masif tadi, pada akhirnya bermuara ke satu filosofi yang dipegang erat sama Pak Prajogo dan sang istri, Ibu Harlina. Mereka percaya bahwa setiap harinya mereka sedang bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih baik buat generasi masa depan. Kutipan ini nyadarin kita kalau di balik bisnis skala raksasa yang mungkin kelihatan mengintimidasi, ujung-ujungnya yang dicari adalah warisan kemanusiaan yang punya arti. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi ini, ada satu hal penting yang mau saya titipin buat kalian pikirkan. Dengan semua kombinasi unik ini, mulai dari dominasi mutlak di industri berat, dorongan agresif menuju transisi energi hijau, sampai program filantropi yang tertata rapi, kira-kira bagaimana manuver raksasa ini akan membentuk masa depan ekonomi Indonesia ke depannya? Memahami arah pergerakan tokoh sekaliber ini adalah kunci buat membaca kemana negara kita sedang melangkah. Terima kasih banget udah menyimak pembahasan kali ini. Tetaplah haus akan informasi dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.